kabar kalian hari ini? Semoga keadaan kalian tetap sehat ya. Nah, pada video ini Ibu akan menampilkan praktikum cara menentukan reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian. Nah, sebelum kalian melihat praktikumnya seperti apa, kalian perlu mengetahui apa itu reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu reaksi pembentukan. Jadi, pada reaksi pembentukan ini adalah suatu reaksi yang terjadi ketika dua zat atau lebih yang disebut dengan reaktan akan digabungkan atau direaksikan sehingga membentuk menjadi satu jenis zat baru yang disebut dengan produk. Untuk persamaan reaksinya, kalian bisa lihat di bawah, yaitu A bereaksi dengan B membentuk AB. Nah, pada A dan B itu merupakan reaktan, kemudian direaksikan atau digabungkan akan membentuk AB yang disebut dengan produk. Untuk bagian yang kedua yaitu reaksi penguraian. Nah, pada reaksi penguraian ini adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Pada reaksi ini, suatu zat baru yang sudah terbentuk yang disebut dengan produk itu diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang membentuk dari zat baru tersebut atau yang disebut dengan reaktan. Nah, untuk menguraikannya kita bisa menggunakan pemanasan. Nah, jadi produk itu dipanaskan sehingga akan terurai menjadi zat-zat yang menyusun pada produk tersebut, seperti itu. Nah, untuk reaksinya bisa kalian lihat di bawah, yaitu AB yang merupakan produk itu ketika dipanaskan akan terurai menjadi A dan B yang merupakan reaktan atau zat yang menyusun dari produk tersebut. Pada praktikum reaksi pembentukan ini, Ibu mengambil contoh reaksi pembentukan pada gas karbon dioksida dari reaksi antara soda kue dengan asam cuka. Nah, pada reaksi penguraian ini, untuk praktikumnya di sini Ibu mengambil contoh reaksi penguraian pada kalsium oksida dan karbon dioksida dari kalsium karbonat atau kaprutohor. Nah, untuk praktikumnya, ayo kita lihat secara bersama-sama. Praktikum yang pertama yaitu menentukan reaksi pembentukan. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada tabung Erlenmeyer 100 ml, kemudian ada gelas ukur 50 ml, kemudian ada corong, dan juga spatula. Kemudian untuk bahan yang diperlukan ada natrium bikarbonat atau soda kue yang sudah ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian ada cuka makan atau asam asetat dengan konsentrasi 25% dan juga galon. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan cuka makan ke dalam gelas ukur, yaitu sebanyak 25 ml. Untuk mengukur asam asetat yang digunakan yaitu dengan cara kita melihat dari bagian bawah ini, apakah pengukurannya sudah akurat atau tidak. Sekarang kita tuangkan cukanya. Sudah sebanyak 25 ml. Kemudian saya akan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer.
Kemudian, saya akan masukkan natrium bikarbonat atau soda kue ini ke dalam balon dengan menggunakan corong sebagai bantuan. Dengan cara seperti ini. Kita masukkan corong ke dalam balon. Kemudian kita tuangkan Kemudian, saya akan masukkan bagian ujung bawah balon ini ke ujung atas labu Erlenmeyer dengan cara seperti ini. Dan seperti ini. Nah, kemudian saya akan tuangkan soda kue ini ke dalam asam cuka. Lihat, balonnya sudah mengembangkan. Nah, hal ini menandakan bahwa sudah terbentuknya gas karbon dioksida. Jadi, jika soda kue direaksikan dengan asam cuka akan menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga balonnya menjadi mengembang. Nah, kemudian pada bagian labu Erlenmeyer ini terasa dingin. Hal ini dikarenakan terjadi pelepasan pada kalori. Kemudian untuk praktikum yang kedua yaitu menentukan reaksi penguraian. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada 2 buah tabung reaksi beserta raknya. Kemudian ada selam dan juga sumbat. Kemudian ada penjepit. Kemudian ada pembakaran spiritus atau bunsen, korek api. Kemudian ada spatula. Lalu ada gelas beker yang sudah berisi air. Dan juga cawan petri yang sudah berisi kapur yang sudah dihaluskan. Baik, langkah yang pertama yaitu saya akan memasukkan kalsium karbonat atau kapur ini ke dalam tabung reaksi. Masukkan sedikit saja. Kemudian saya akan masukkan tabung reaksi lagi satu dengan aqueous. Nah, kemudian untuk tabung yang sudah berisi kalsium karbonat ini saya akan masukkan ke dalam selang yang sudah berisi sumbat ini. Ini. Nah, kemudian saya akan menghidupkan bunsen ini dengan korek api. Dengan hati-hati. Nah, kemudian selang yang lagi satu saya hubungkan dengan tabung reaksi yang sudah berisi aqueous. Masukkan seperti ini. Kemudian kapur ini saya akan panaskan di atas api bunsen seperti ini. Ya kan? Nah, pada tabung reaksi yang berisi aqueous ini terlihat banyak gelembung.
Nah, hal ini menandakan adanya gas karbon dioksida. Nah, jadi ketika kapur ini dipanaskan, akan terurai menjadi kalsium oksida dengan gas karbon dioksida seperti ini. Nah, itu tadi merupakan video cara menentukan reaksi pembentukan dan juga reaksi penguraian melalui bahan-bahan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gimana video praktikumnya? Seru bukan? Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian bisa menerapkan praktikum ini baik di rumah ataupun di laboratorium. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.